Suatu negara atau bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya, yang dinamakan dengan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara atau bangsa harus mampu membangun integrasi nasionalnya sendiri. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Namun, dalam bahasa Latin disebut dengan integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Sedangkan nation artinya adalah bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada di dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik yang sama. Jadi, secara menyeluruh dapat kita artikan bahwa integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau bangsa yang dapat kita kenal sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai integrasi nasional yang cukup erat. Adapun jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama adalah integrasi politik. Terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dengan rakyatnya. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan ini menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang terakhir adalah integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan suatu kelompok untuk bersatu secara sosial dan budaya, misalnya baik dari segi suku, ras, agama, dan kepercayaan. Integrasi nasional itu sangat penting dan diperlukan karena untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, yaitu identitas nasional, misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Disintegrasi merupakan kebalikan dari integrasi, yang dimana jika integrasi berarti penyatuan keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi ini dapat diartikan sebagai ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Misalnya saja adalah pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Tantangan dalam membangun integrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal itu berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Tantangannya itu akan
timbul gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini dapat mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara kaum elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya, dalam artian memimpin suatu negara. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat, maka akan menimbulkan konflik yang cukup fatal bagi kehidupan di masyarakat. Kegagalan suatu bangsa untuk mewujudkan integrasi masyarakat yang sejahtera berarti kegagalan juga bangsa tersebut membangun kejayaan secara nasional. Bahkan, hal itu dapat mengancam juga kelangsungan hidup bangsa serta negara yang bersangkutan. Hubungan antara persatuan Indonesia dengan integrasi nasional sangat erat sebab integrasi bisa dibilang sebagai jalan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa integrasi yang kokoh, maka sudah tentu tak akan ada pula persatuan dan kesatuan. Karena integrasi nasional dengan persatuan Indonesia itu mempunyai hubungan sebab akibat yang cukup erat. Pada saat ini, integrasi di Indonesia belum terwujud secara penuh. Bisa dilihat dari masih adanya oknum bangsa Indonesia yang melakukan gerakan teror hingga radikalisme untuk menebar ketakutan di negeri ini. Selain itu, banyak terjadi konflik SARA dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu pelanggaran HAM yang baru saja terjadi adalah kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. 1. Saling menghormati antar sesama manusia. 2. Menghargai perbedaan yang ada. 3. Kerjasama dan gotong royong. 4. Menaati peraturan. 5. Musyawarah mufakat.